Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Febiana dengan NIM 080128253051. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu nomor 2. Di sini saya akan membuat tindak pecahan uang mulai dari 500, 1000, 2000 sampai dengan 100.000. Langsung saja kita akan masuk ke pseudocode. Nah, yang pertama itu adalah kita masukkan include your string. Nah, ini untuk apa? Dia ini digunakan untuk memanggil library yang berisi perintah dasar seperti cin dan cout. Tanpa adanya include your string, maka cin dan cout itu tidak bisa digunakan. Kemudian lanjut kita using namespace std. Nah, dia ini fungsinya untuk apa? Dia ini fungsinya untuk supaya kita ini dapat menggunakan perintah C++ standar langsung tanpa harus menuliskan std secara berulang-ulang seperti cin std cin, std cout gitu, nggak usah lagi. Terus inmain ini fungsinya itu adalah untuk sebagai tempat untuk program C++ dimulai. Kemudian ini ada kurung kurawal. Itu dia ini pertanda bahwa blok awal paragraf untuk mulai program. Lanjut kita akan menginput variabel dengan tipe integer uang, koma. Terus kita input di ininya nanti, hasilnya nanti dengan uang. Kemudian kita akan masukkan pernyataan kondisinya, yaitu if uang lebih besar sama dengan 100.000 cout. Jika uang lebih besar sama dengan 100.000, maka kita akan mengoutput yaitu tulisan 100.000 titik 2 uang dibagi dengan 100.000. NDL lanjut titik koma. Kemudian kita akan mencari uang ini dengan cara sama dengan uang merupakan sisa hasil bagi dari uang dibagi 100.000. Nah, uang sisanya ini kita cari dengan sisa hasil bagi uang dibagi 100.000. Kemudian lanjut kita end if-nya. $100.000. Kemudian lanjut ke pernyataan kedua, if sama aja ini, jadi kita copy aja jadi biar lebih cepat. If uang lebih besar sama dengan dari 50.000, maka kita akan melakukan output dengan berupa tulisan 50.000 itu ada berapa nanti uangnya. Kemudian sisa uang nanti kita tentukan dengan cara uang dibagi dengan 50.000. Uang sama dengan
Nah, ini caranya. Uang ini dapat dihitung maksudnya sisanya uang yang tadi kita hitung dengan cara merupakan uang sama dengan sisa hasil bagi dari sisa hasil bagi dari uang dibagi dengan 50.000 gitu. Kemudian enter. Lanjut kita pernyataan kondisi lagi. Selanjutnya ini ada berapa ya? 10.000. 20.000. 20.000. Ini juga 20.000. Salah. Kemudian kita pernyataan kondisi lagi. Tadi kan udah 20.000 kan. Maksudnya dia bakalan nyari uang itu lebih besar daripada 20.000. Nah, kemudian kita tulis 20.000 ini ada berapa, nanti kita tampilin di hasil nanti 20.000 itu ada berapa lembar. Kemudian sisa uangnya tadi kita cari dengan cara uang sisa bagi dari uang dengan 20.000 dibagi dengan 20.000. Nah, nanti bakalan dihitung lagi juga uang misalnya 157. Nah, 100.000-nya ada berapa lembar, terus 50.000-nya sisanya tuh 50.000 kan, 57.000 kan. Nah, berarti 50.000-nya ada berapa lembar, 5.000-nya ada berapa lembar, 2.000-nya ada berapa lembar gitu nanti. Dihitung perpecahan gitu. 20.000 habis itu 10.000. 10.000 habis itu 5.000. 5.000. sampai dengan 500.000. 500 perak, maksudnya sampai dengan 500 perak. Kemudian selesai. Nah, kita bakalan coba running.
Ntar biar kejauhan. Kita akan lanjut ke proses selanjutnya coba. Apakah dia benar atau error? Nah, udah masuk. Ini coba kita ketikkan 168.000. Nah, 100 ribunya ada 1, 5 ribunya ada 1, 50 ribunya ada 1, terus 5 ribunya ada 1, 2 ribunya ada 1, 1000-nya ada 1. Jadi dia 168.000. Oke, dia kurang 10 deh. Bentar. Berarti dia ada yang salah ini. Nah, ini 50 kan. 20. Oh. Ini salah, 10 ribunya belum masuk. Jadi dia kurang valid tadi itunya. Kurang ternyata inputannya. Nah, udah. Coba kita build and run. Oh, ininya salah nih. Cout. 10.000. Oh, ada ini ya. Oke. Coba kita 257.000. 257.500 deh coba. Nah, 100 ribunya ada 2, 50 ribunya ada 1,
5.000-nya ada 1, 2.000-nya ada 1, 500-nya ada 1, jadi 257.000. Gitulah. Nah, pada saat running ini, kita nih diminta oleh si program ini untuk menginput angka yang berupa angka yang berupa nilai untuk mata uang, pecahan mata uang. Nah, nanti si program ini bakal ngedeteksi pecahan uangnya ini. Misal 257.000, 100.000-nya ada berapa, terus 50.000-nya ada berapa, 7.000-nya itu kan dipecah jadi 5.000 sama 2.000, 5.000-nya ada berapa, 2.000 ada berapa, dan 500 peraknya ada berapa. Nah, jadi dia nih, kalau misalnya ada pecahan uang, maka dia bakal dipecah menjadi sintak uang ini. Gitu. Sesuai dengan aturan yang telah kita buat tadi, pernyataan kondisi yang telah kita buat tadi. Jadi begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika programnya. Program yang ini tadi, dia itu dibuat untuk menentukan jumlah masing-masing pecahan uang dari sejumlah uang yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program akan membaca nilai uang yang diinput dan menyimpannya dalam variabel uang. Selanjutnya, program secara berurutan meriksa apakah jumlah uang tersebut cukup untuk pecahan tertentu, dimulai dari pecahan terbesar yaitu 100.000, kemudian 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, hingga 500 perak. Jika jumlah uang lebih besar atau sama dengan nilai pecahan yang diperiksa, maka program menghitung berapa banyak pecahan yang dapat diperoleh dengan cara membagi uang dengan nilai pecahan tersebut. Kemudian, menampilkan jumlah pecahannya. Setelah itu, program menghitung sisa uang menggunakan operasi modulus atau persen untuk digunakan pada perhitungan pecahan berikutnya. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga semua pecahan selesai dihitung, sehingga diperoleh jumlah masing-masing pecahan uang beserta sisa uang akhirnya. Kemudian, saya akan menjelaskan penjelasan program atau deskripsi program. Program ini mulai dijalankan pertama. Terus program mendeklarasikan variabel uang dan lembar. Nah, seperti ini. Yang ini mendeklarasikan uang dan lembar itu. Uang, terus diinputnya dengan uang juga. Kemudian, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai uang. Pengguna memasukkan nilai uang melalui keyboard. Ini penjelasan program pada saat running. Jika uang lebih besar sama dengan 100.000, hitung jumlah pecahan 100.000 dan sisa uang. Jika uang lebih besar sama dengan 50.000, hitung jumlah pecahan 50.000 dan sisa uang. Jika uang lebih besar sama dengan 20.000, hitung jumlah pecahan 20.000 dan sisa uang. Jika uang lebih besar sama dengan 10.000, hitung jumlah pecahan 10.000 dan sisa uang. Dan begitu pun selanjutnya hingga ke 500 perak. Selanjutnya, program akan menampilkan jumlah lembar untuk setiap pecahan uang. Dan program selesai dijalankan. Seperti ini nanti dia menampilkan jumlah lembarnya. Nah, seperti 100.000 ada dua lembar, terus 50.000 ada 1 lembar, 5.000 ada 1 lembar, 2.000 ada 1 lembar, 500 ada 1 lembar. Ada 1 koinnya. Gitu. Kemudian saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Yang pertama itu dimulai dengan mendeklarasikan variabel uang dengan tipe data integer. Kenapa integer? Karena dia ini, kalau uang itu kan berupa bilangan bulat, nggak mungkin desimal kan. Jadi dia menggunakan tipe data integer. Kemudian kita kemudian input uang. Kemudian jika ini pernyataan kondisinya, jika uang lebih besar sama dengan 100.000, berarti kan uang lebih besar sama dengan 100.000. Lebih dari 100.000, tapi 100.000 itu juga masuk di sini, di pernyataan ini berarti. Maka input uang dibagi dengan cetak uang dibagi dengan 100.000. Uang itu sama dengan uang merupakan sisa hasil bagi dari 100.000. Kemudian NIP. Kemudian jika uang lebih besar dari 50.000, maka input uang dibagi dengan 50.000. Uang sama dengan
Kalau write in ini cetak kalau nggak salah tuh, uang sama dengan uang sisa hasil bagi dari 50.000. Kemudian selanjutnya sama aja, dan selanjutnya and if dan and. Nah, selanjutnya ini ada flowchart. Flowchart ini seperti ini gambarnya. Diawali dengan start. Start ini mulai, dia itu pasti menggunakan ininya oval. Kemudian ini untuk input variable yaitu uang dengan menggunakan jajar genjang. Kemudian ini prosesnya ini pasti menggunakan persegi, yaitu prosesnya ini adalah hitung jumlah pecahan uang dari 100.000 sampai ke 500 dengan pembagian modulo. Yang ini tuh prosesnya tuh. Ini yang kelihatan di sini. Nah, kenapa ada A ini? A ini apa? A oval bulat ini. Karena kan ini flowchart ini kan bukan satu lembar. Dia ini satu lembar nggak cukup kan. Satu lembarnya ini kurang kalau misalnya cuma satu lembar. Jadi dianya butuh 2 lembar. Nah, kalau 2 lembar flowchart itu harus ada penghubungnya. Jadi aku ini menggunakan konektor yaitu oval A atau apa ini? Open connector page. Ini. Nah, kemudian lanjut dengan jajar genjang yaitu ini outputnya cetak jumlah pecahan tampilkan jumlah pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 dan 500 perak. Kemudian selesai. Nah, ini programnya atau perintah C++ nya yang dari si kode blocks tadi. Terus ini ada penjelasannya nanti. Penjelasannya. Include your stream yang ini tadi kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Pada baris pertama itu ada input your stream. Dia ini berfungsi untuk memanggil library untuk input dan output. Kemudian using namespace std seperti yang saya jelaskan tadi, itu agar bisa memakai perintah standar tanpa harus menuliskan std. Kemudian in main, fungsi utama program, dan itu tempat untuk program C++ dijalankan atau itu. Terus ini awal blok program, terus tuh in uang ini mendeklarasikan variabel uang bertipe integer. Kemudian membaca jumlah uang dari input dan selanjutnya sampai akhir. Nah, jadi begitulah penjelasan dari tugas mata kuliah algoritma pemrograman nomor 2 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.